Zoom malam hari ini ya, dan kita akan membahas satu tema seperti yang sudah disebar ke rekan-rekan atau teman-teman semua tentang satu tema yang berjudul Tuhan yang menjadi manusia. Teman-teman, tema ini menjadi satu hal yang cukup menarik. Kenapa? Karena sebenarnya kita itu dari kecil sudah familiar dengan sebuah ide bahwa Tuhan datang menjadi manusia. Ya. Karena saya kok cukup yakin bahwa teman-teman yang ada di Zoom ini, teman-teman saya kira berasal dari keluarga Kristen. Sehingga bagi kita itu tidak sulit untuk berpikir tentang Tuhan yang menjadi manusia, karena sedari kecil kita sudah menyadari, ya. Nah, kita kita hidup di tengah-tengah lingkungan atau keadaan orang-orang yang mungkin bisa jadi beragam, dan kita harus mengakui bahwa tidak semua orang bisa familiar atau setuju dengan Tuhan yang menjadi manusia itu. Apalagi kalau teman-teman dari Muslim ya, akan sangat tidak bisa membuktikan bagaimana kok Tuhan jadi manusia, dan bagi mereka adalah ini manusia yang dituhankan, begitu ya. Nah, karena itu malam hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mencoba memikirkan kembali tentang sebuah ide Tuhan yang menjadi manusia. Kenapa kok Tuhan mau menjadi manusia? Saya sangat yakin bahwa tidak sulit bagi kita orang untuk membayangkan Tuhan menjelma menjadi manusia. Itu tidak sulit. Cuma pernah mikir nggak bahwa kenapa Tuhan jadi manusia? Menurut saudara-saudara, apakah Tuhan itu tidak bisa menyelamatkan kita tanpa harus menjadi manusia? Ya. Apakah Tuhan itu ibaratnya begini, saudara? Kalau misalnya kita minta ampun kepada Tuhan, lalu kemudian kita berdoa dengan sungguh-sungguh bertobat, apakah dosa kita tidak diampuni? Ya. Apakah kalau begitu, kalau dosa kita iya diampuni, dosa kita dimaafkan, kenapa dia mesti jadi manusia? Teman-teman pernah memikirkannya nggak? Ya. Nah, saya sebenarnya sesi-sesi kayak begini menjadi satu sesi yang menantang, karena saya pengen di awal ini mencoba untuk dalam tanda kutip mengobok-obok dulu apa yang kita pikirkan selama ini tentang iman kita. Ya, pernah nggak? Pernah nggak teman-teman berpikir kenapa Tuhan Yesus mesti jadi manusia? Kenapa dia tidak mengampuni saja lalu kemudian selesai begitu? Saya nggak tahu apakah ada kemungkinan untuk kemudian kita bisa ada feedback 1-2 dari teman-teman ya, untuk memikirkan kenapa ya memang dia harus jadi manusia ya. Karena kita kan memang sudah terset up dari awal bahwa ya Tuhan menjadi manusia gitu ya. Kenapa dia mesti menjadi manusia? Itu pertanyaan kita. Nah, inilah kelemahan Zoom meeting ya. Biasanya kalau udah kayak begini semua pada saat teduh di belakang gadget masing-masing ya. Tapi saya ingin mengajak kita untuk mengelaborasi apa yang ada dalam pikiran dari seorang Dr. Richard. Jadi belakangan ini Dr. Richard lagi rame teman-teman ya. Dia terakhir di demo tuh ya. Saya nggak tahu ini sudah mau jadi apa. Tapi dia ada sebuah komentar yang menurut saya komentar ini jadi komentar yang patut untuk kita pikirkan sama-sama ya. Kita lihat dulu ini. Gue pengen tanya gini deh. Itu sejarah. Lo percaya Tuhan itu satu nggak? Tapi kenapa agamanya banyak? Chaos bro. Kalau misalnya di agama kekristenan diajarkan bahwa you yang nggak percaya dengan Kristus tidak akan mendapatkan keselamatan kayak gitu punya. Meskipun kamu baik 300 kali lipat lebih baik daripada orang yang percaya dengan Kristus kayak gitu punya, kamu tidak akan mendapatkan keselamatan kecuali kamu percaya dengan Tuhan. Yang di teman saya yang beragama Muslim pun berkata hal yang sama, sehingga kita ini jadinya bergesekan terus-menerus gitu. Dengan agama yang lain juga punya posisi yang sama, sehingga apakah di atas sana ada banyak Tuhan? Atau apa di atas sana surganya ada petak-petak tertentu, ini petaknya Katolik, ini petaknya... Ya, teman-teman baru mendengarkan apa yang jadi kebingungan Richard Lee.
Dan saya menebak bahwa sebenarnya ada sebagian di antara kita juga yang punya pikiran yang sama dengan Richard Lee. Tuhan itu ada berapa sih? Saya yakin kita bilang Tuhan satu. Kalau begitu, Tuhan yang satu, kenapa ada banyak agama? Kayak gitu. Kenapa agamanya ada banyak? Oh, agama ya selera orang. Loh, kalau begitu Tuhan yang satu oleh agama yang banyak, itu seperti apa? Akhirnya banyak orang mengambil sebuah jalan tengah. Jalan tengahnya adalah seperti ilustrasi seekor gajah yang sedang diraba oleh 3 orang buta. Jadi Alkisah ada seekor gajah besar yang diraba oleh orang buta. Ada 3 orang buta, dan 3 orang buta itu meraba bagian, ada yang meraba belalainya, ada yang meraba badan dari gajah itu, ada yang meraba ekornya. Lalu kemudian 3 orang buta itu mendeskripsikan gajah, ya. Menurut kamu apa itu gajah? Orang buta yang pertama mengatakan gajah itu, oh seperti seperti belalai, ya. Dia mengatakan pancar begitu ya, tapi elastis ya, bisa bergerak ke sana kemari begitu. Orang kedua mengatakan, oh gajah itu seperti tembok besar, badannya gajah ya. Temboknya besar sekali, itu gajah besar. Orang yang ketiga mengatakan, enggak, gajah itu seperti sebuah tali ya, sebuah tali. Jadi dia pegang ekor ya, dia bilang gajah itu seperti tali. Pertanyaannya, yang mana yang benar dari 3 orang ini? Orang lalu mengatakan 3-tiganya benar. Kenapa? Karena mereka mendeskripsikan secara separuh tentang gajah itu seperti apa. Nah, bagi orang-orang pluralis ya, atau mereka yang menganut paham pluralisme, mereka mengibaratkan Tuhan itu kayak gajah. Dan 3 orang buta itu diibaratkan sebagai agama-agama yang menjelaskan tentang siapa Tuhan. Ya. Nah, saudara, kalau saudara setuju dengan pandangan seperti ini, maka saya mengajak saudara untuk memikirkan kembali bahwa pandangan kita harus lebih dalam nih gitu. Karena kekristenan kita berarti belum kuat ya. Maksud saya adalah kekristenan kita itu berarti kita belum benar-benar punya sebuah dasar yang kuat tentang kekristenan. Kalau memang kekristenan adalah seperti agama-agama yang cuma bisa memandang separuh, maka kalau gitu saudara-saudara, agama lain juga oke gitu. Dan kita tidak harus cuma hanya jadi Kristen, kita bisa pindah agama aja begitu, karena kita jadi agama yang lain aja. Nah, menurut saya saudara-saudara, makanya pertemuan hari ini kita akan sedikit membahas tentang kepentingan kenapa Tuhan itu menjadi manusia. Pandangan teologisnya, kenapa Tuhan itu harus atau perlu menjadi manusia. Nah, ini akan kita bahas hari ini secara aspek teologisnya, why ya. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 3, firman Tuhan mengatakan begini ya. Sejak pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara pada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ia berbicara pada kita dengan perantaran anaknya. Ia, anaknya, adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ya. Nah, Ibrani mengatakan kepada kita tentang ada sebuah kebenaran bahwa sejak zaman dahulu Tuhan itu berulang kali dalam berbagai cara bicara kepada kita. Ya. Dengan apa? Perantaraan nabi-nabi. Nah, ini menarik. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Tuhan sejak dahulu mengirimkan nabi-nabinya. Ya, kita lihat dalam perjalanan bangsa Israel bahwa ada orang-orang yang Tuhan nyatakan dirinya dan kemudian menyatakan kehendaknya. Dan orang Israel kemudian mulai mengenal Tuhan sedikit demi sedikit. Atau mengenal Tuhan itu secara perlahan demi perlahan. Tetapi ayat ini kemudian mengingatkan kita bahwa pada zaman akhir Tuhan bicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Dan dikatakan anaknya ini adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Oke. Untuk memahami ini, saya ingin mengajak kita untuk memikirkan secara filosofis tentang perbedaan hakikat.
antara Tuhan dan kita manusia. Saya mengibaratkan, katakanlah ada kodok, saudara. Ketika kita berusaha sebagai manusia untuk mengenali kodok, ya, kita sebagai manusia memiliki sebuah pemikiran atau sebuah intelijensia yang lebih kompleks, sehingga kita mampu mengenali kodok dengan baik, teman-teman. Tetapi bagaimana jika sebaliknya kodok berusaha mengenal manusia? Saya yakin kita semua sepakat kalau kodok itu tidak mampu kenal manusia. Kenapa? Karena kodok tidak mempunyai kapasitas untuk mengenal manusia sebagaimana manusia memahami dirinya sendiri. Amin. Ya. Ibarat saudara-saudara hari ini di tempat saudara sedang mendengarkan, ada kodok di depan pintu. Apakah kodok itu mengerti saudara sedang ngapain? Bahkan mungkin pertanyaannya, apakah kodok itu mengerti siapa saudara? Saya kira tidak bisa. Kenapa? Karena kodok itu terbatas, tidak mampu untuk memahami atau mengenal manusia. Karena kodok sangat amat terbatas, otaknya terbatas, pemahamannya terbatas, dia tidak bisa memahami manusia. Analogi ini adalah analogi yang cukup representatif di dalam menunjukkan atau menggambarkan kita yang berusaha mengenal Tuhan. Kita semua sepakat ada Tuhan, iya. Tetapi bagaimana manusia mengenal Tuhan? Itu pertanyaannya. Saudara, bagaimana manusia mengenal Tuhan? Apakah manusia bisa mengenal Tuhan sepenuhnya? Tidak bisa. Manusia terbatas. Manusia mortal, tidak kekal. Intelijensianya terbatas, tidak mampu mengenal Tuhan secara utuh. Kita sulit mengenal Dia. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana caranya manusia mengenal Tuhan? Iya kan? Itu pertanyaannya. Maka kita kembali lagi kepada kodok. Bagaimana kodok bisa mengenal manusia? Bagaimana bisa kodok itu mengenal manusia? Apakah mungkin kodok mengenal manusia? Kodok hanya mampu mengenali manusia secara terbatas dalam pemikiran kodok. Kita kembali kepada ilustrasi. Kalau kodok sekarang ada di depan pintu, dan dia sedang melihat saudara, sedang mendengarkan ini, dan saudara berusaha untuk mendekati kodok tersebut, apa yang terjadi dengan kodok itu? Saya sangat menduga dengan instingnya kodok itu lari. Kalau kodok bisa bicara, mungkin kodok akan teriak, tolong, ada monster besar ingin memakan saya atau ingin matiin saya, mungkin begitu. Pertanyaan saya, apakah saudara ingin matiin dia? Atau saudara adalah monster? Atau saudara itu ingin makan dia? Kan tidak. Kesimpulannya bukan demikian. Tapi karena kodok terbatas, makanya dia memahami demikian. Sehingga pemahaman kodok yang sepihak itu tidak bisa mendeskripsikan saudara. Satu-satunya cara supaya saudara bisa dikenal oleh kodok. Ada yang bisa komen? Satu-satunya cara bagaimana? Kodoknya jadi manusia. Itu jawaban orang yang udah belajar itu. Aduh, nggak seru ah. Makasih. Yang menjawab tadi siapa, Pak? Timotius ya. Satu-satunya cara adalah kodok yang memperkenalkan diri, manusia yang memperkenalkan diri kepada kodok. Itu satu-satunya cara, bukan? Satu-satunya cara adalah manusia yang ngomong kepada kodok, itu pun bukan dengan bahasa manusia. Ngomong dengan bahasa kodok. Oke. Dengan pengertian ini, saya kembali lagi ke atas. Saudara bisa lihat nggak? Itu yang disampaikan oleh Ibrani. Berulang kali Allah dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Tuhan bicara kepada kita pakai perantara, ya kan? Sebagaimana misalnya dalam ilustrasi ini, kita mengutus kodok untuk bicara kepada kodok yang ketakutan itu. Betul? Itulah cara yang bisa disampaikan. Jadi kodok bicara sama kodok. Dan saudara waktu ngomong sama nabi, saudara ngomong dengan bahasa kodok. Saudara bisa lihat, itu layernya terlalu banyak. Sehingga saudara-saudara, ketika kodok utusan saudara menyampaikan sesuatu kepada kodok yang sedang ketakutan, saya mau tanya, apakah pesannya tersampaikan sepenuhnya? Ya nggak bisa. Karena sekali lagi, kodok tidak mampu. Sehingga satu-satunya cara terbaik untuk kodok ini mengenal manusia dengan lengkap dan utuh adalah manusianya
bukan bicara pakai bahasa kodok, tapi manusianya menjadi kodok untuk bicara kepada kodok, untuk mengenalkan siapa manusia itu. Anda dengan kodok yang sedang ketakutan depan pintu, satu-satunya cara terbaik adalah Anda jadi kodok, lalu bicara kepada kodok yang ketakutan itu. Siapa Anda? Terus setuju dengan saya? Kita kembali kepada ilustrasi tadi. Bagaimana manusia mengenal Tuhan? Tuhan berulang kali mengirimkan nabi-nabinya. Tetapi apakah ketika Tuhan mengirimkan nabi-nabinya, manusia bisa mengenal Tuhan secara lengkap? Sulit, terbatas. Masih tetap ada barrier. Sehingga satu-satunya cara untuk membuat manusia mengenal Tuhan dengan utuh, dengan proper, dengan lengkap sebagaimana atau semestinya manusia mengenal Tuhan adalah Tuhan yang menjadi manusia. Tuhan menjadi manusia dan mengenalkan dirinya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dari situlah akhirnya kita mengerti kenapa ada banyak agama. Agama ini adalah upaya manusia untuk mengenal Tuhan. Tadi sebenarnya ada perbincangan antara Elia Myron dan Richard Lee. Lalu kemudian Richard bertanya tentang kenapa ada banyak agama. Menurut saya Elia kurang terlalu taktis untuk menjelaskan. Sebenarnya agama itu upaya manusia. Agama itu upaya manusia untuk menjelaskan tentang pribadi supranatural yang atau pencipta di atas mereka. Dan masing-masing agama itu ada. Karena agama itu sekali lagi upaya manusia menjelaskan tentang siapa kekuatan supranatural yang ada di luar dia. Atau yang lebih kuat dari dia. Betul? Agama itu bukan cuma terbatas pada Islam, Hindu, Buddha. Bahkan agama-agama lokal. Ya, misalnya ada agama, kalau nggak salah apa namanya, Karawitan. Atau agama apalah, di agama-agama animism yang ada di sekitar di Indonesia. Itu semua adalah upaya manusia menjelaskan tentang yang supranatural. Ya. Tetapi agama-agama ini, sekali lagi itu semua adalah upaya manusia. Yang kita tahu bahwa apakah manusia bisa mengenal Tuhan? Nggak bisa. Manusia tidak akan pernah bisa mengenal Tuhan. Karena manusia terbatas. Mereka berusaha menjelaskan Tuhan. Mereka berusaha menjelaskan tentang, wah ada kekuatan luar biasa. Ada petir. Akhirnya manusia menciptakan dewa petir. Betul nggak saudara-saudara? Apalagi angin badai. Akhirnya manusia menciptakan dewa hujan misalnya dan sebagainya. Sebenarnya manusia terbatas. Lalu ada manusia lain yang lebih mengerti lebih banyak. Oh, cuma ada satu Tuhan. Tapi satu Tuhan yang bagaimana? Nggak tahu, saudara. Akhirnya mereka berusaha menjelaskan dengan pemikiran mereka. Saudara lihat nggak? Apakah ada agama lain di muka bumi ini yang menunjukkan kepada kita bagaimana Tuhan sendiri yang datang kepada kita dan menjelaskan siapa dia? Tuhan yang menjelma menjadi manusia dan menjelaskan dirinya secara utuh. Makanya Ibrani pasal 1 ayat 3 mengatakan, Ia, Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Yesus datang kepada kita menjadi manusia. Yesus menjelaskan siapa Bapa itu kepada kita. Sehingga kita kenal siapa Bapa kita. Sehingga saudara-saudara, kekristenan itu unik dan berbeda dengan agama lain. Karena agama lain itu adalah upaya manusia. Sedangkan kekristenan adalah Tuhan yang mencari manusia berdosa. Tuhan yang menjadi manusia dan memperkenalkan dirinya dan kemudian menjadi manusia kepada kita. So, makanya ketika Tuhan Yesus mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini adalah sebuah klaim ilahi. Sebuah klaim yang menunjukkan bahwa there is no way. Jalan yang lain adalah jalan yang terbatas. Bisa jadi jalannya menuju kepada Tuhan yang benar. Bisa jadi. Tetapi terbatas karena tidak mampu. Karena itu upaya manusia. Dia cuma bisa sampai tengah jalan mungkin. Seperempat jalan mungkin. 3/4 jalan bisa jadi. Dia cuma sampai terbatas. Mentok udah gak bisa sampai. Kenapa? Karena dia tidak mampu. Karena
Satu-satunya caranya adalah Tuhan yang datang kepada kita, bukan? Kita. Sehingga Yesus mengklaim dirinya sebagai akulah jalan, I am the way, the truth, akulah kebenaran itu, and I am the life, akulah kehidupan itu. Tidak ada yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini wacana dari sesi pertama. Saya kembalikan kepada siapa? Petra ya, Bro Petra. Supaya kita diskusi. Silakan.